Selamat pagi. Saya coba sedikit aja ya membahas karena saya juga belum lama tinggal di gunung, di desa kaki gunung. Tepatnya di desa Pakis kaki gunung Merbabu. Kurang lebih jaraknya 25 kilo dari kota Magelang dan juga 25 kilo dari kota Salatiga. Pertanyaan yang sering muncul itu sama sebetulnya. Bagaimana memulainya? Ya ternyata semua sama. Untuk hal baru itu memang memulainya lah yang jadi tantangan. Tapi kalau itu hanya ada di bayangan atau dihayalkan saja, tidak akan terrealisasi. Karena segala sesuatu yang sifatnya baru itu mau tidak mau memang harus terjun langsung. Jadi begitu kita ada di sana, di titik itu banyak opsi lah. Misalkan teman-teman yang pengen memang punya tempat atau menghabiskan sisa waktu di gunung ya, tetap produktif lah maksud saya. Tidak hanya bicara mengenai menunggu hari tua, bukan kayak gitu, tapi tetap produktif. Anda bisa mulai dengan datang ke satu tempat, mungkin sudah cukup familiar atau mungkin hal yang benar-benar baru bagi Anda. Yang punya uang bisa beli tanah, bisa investasi tanah, dan mulailah untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Nanti mereka akan bantu biasanya. Anda ingin apa sih sebetulnya di wilayah itu? Apakah ingin bercocok tanam, apakah ingin beternak, itu bisa aja. Dan biasanya masyarakat sekitar itu sangat tulus buat membantu kita. Yang kedua, kalau memang tidak punya uang untuk investasi, Anda bisa sewa atau kontrak. Dan pilihan-pilihan lain sebetulnya banyak, cuman saya batasi itu aja dulu deh. Nggak usah sampai ke pilihan-pilihan lain yang sebenarnya terbuka ada di desa di kaki gunung. Yang saya rasakan, kebetulan saya dulu juga berkarir di kota, di industri keuangan, tapi pilihan saya pada saat saya usia 47 itu untuk berhenti dan memulai hidup di kaki gunung. Kenapa gunung jadi pilihan? Yang saya rasakan living cost-nya rendah sekali. Yang utama listrik, saya nggak butuh AC. Kemudian udaranya pastinya segar. Dan banyak hal tersedia lah untuk mendukung kehidupan kita setiap hari. Bisa bercocok tanam atau beternak. Ini bukan yang besar ya, bukan yang peternakan huge kayak gitu yang benar-benar pengen bikin Anda jadi tuan tanah atau jadi juragan. Enggak, ini hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari aja. Itu bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Bikin kolam kecil buat kasih ikan yang mungkin bisa Anda nikmatin 1 bulan kemudian, maksimal 2 bulan. Sayur-sayuran, tanaman ada yang bisa dinikmati di 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan. Kemudian ya mungkin ternak ayam, nggak usah banyak-banyak lah. Ayamnya mungkin bisa Anda konsumsi, telurnya juga bisa Anda konsumsi setiap hari. Ya paling kebutuhan kita hanya beli beras, pakan ternak dan rabuk ya untuk lahan. Ini adalah contoh tanaman-tanaman yang bisa kita panen itu dalam waktu 2 minggu, 3 minggu lah. Ini bisa kita panen, bisa kita konsumsi sendiri setiap hari. Ya lebihnya juga bisa kita jual seperti ini, yang tidak terlalu teknik yang luar biasa. Jadi penanganannya mudah, kemudian ditanam, bibitnya banyak, hanya perlu nggak mahal, paling olah tanah di awal,
kemudian beli bibitnya itu di bawah 100 rupiah, bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita lah. Ada kol, ada seledri, ada selada, ada daun bawang tuh ya. Nah memang kalau yang lain kayak cabai kayak gini nih ya, ini mah bisa belilah ke tetangga-tetangga kita, karena kalau beli cabai ini agak tricky. Kenapa sebenarnya agak tricky? Banyak ininya lah, banyak tekniknya yang harus digunakan biar cabainya segar, layak jual, kemudian bisa buat mendukung kita baik dari sisi keuangan atau kebutuhan rumah tangga saja. Nah kalau ini agak susah, ya sudah, bisa yang lain. Cuma nyamannya cabai itu bisa sampai 10 kali panen. Jadi setiap kali ditanam itu bisa 10 kali. Ada yang katanya 15 kali, 18 kali juga ada bisa dipanen. Biasanya satu kebun gini bisa tumpang sari. Jadi ada cabai, ada kol, ada seledri, jadi satu. Nah tadi juga habis cerita-cerita sama petani setempat. Seledri itu sekali tanam itu bisa 18 kali panen. Memang hasilnya kadang nggak banyak, 10 kilo, 20 kilo. Ya lumayan lah, tapi bisa seminggu sekali. Kemudian cabai, kol itu katanya 45 hari. Tapi kalau selada, sawi itu bisa 2 minggu sampai 3 minggu udah bisa panen tuh. Nah ini ditanamnya sekitar seminggu yang lalu nih, sekarang udah seperti ini. Kalau kebetulan misalkan dapat lahan yang di gunung yang udaranya memang dingin banget, cakep lah ya, viewnya cakep, itu bisa Anda rapihkan sedikit-sedikit, digunakan untuk camping ground. Nggak usah banyak, tapi itu seminggu sekali ya mungkin bisa menghasilkan uang lah untuk mensupport kehidupan kita sendiri selama di gunung. Jadi tidak juga ketika kita keluar dari zona kita bekerja sebagai karyawan satu perusahaan, memutuskan hidup seperti ini, itu terus tiba-tiba kita punya penghasilan hilang. Kalau hilang tidak, tapi kalau mungkin sedikit berjenyut, berubah ya. Tapi kan di usia segini kita sebenarnya udah tahu ya, kebutuhan kita sebulan tuh paling berapa sih. Asal cukup aja buat kita sudah alhamdulillah. Jadi banyak alternatif pendapatan yang Anda bisa kelola dan Anda bisa coba hasilkan dari bercocok tanam atau hidup di gunung. Nah ini contoh lahan untuk camping ground. Walaupun diisinya seminggu sekali ya nggak apa-apa gitu, tapi setiap minggunya dengan 24 spot lahan rata-rata 350.000 setiap minggu udah lumayan banget loh untuk mendukung pendapatan atau mendukung keuangan lah, setidaknya dapat masih ada income untuk support kita setiap hari. Bedanya sih cuman ya kita mungkin nggak ketemu fasilitas kota lah ya, mungkin mall, mungkin ya tempat-tempat nongkrong, kafe. Tapi pertanyaannya, apa kita masih butuh hal-hal kayak gitu sih? Rasanya enggak ya. Kan kita sekarang butuhkan itu ketenangan, kedamaian, kemudian masih punya pendapatan yang bisa diandalkan walaupun tidak berlebihan.
Tapi kan pada saat tertentu kita sampai pada titik bahwa yang kita butuhkan, yang kita penuhi itu kan kebutuhan kita, bukan keinginan-keinginan kita. Kalau keinginan mah udah lewat kali ya. Nah, ini tinggal kebutuhan kita saja yang kita bisa penuhi. Karena saya yakin sebenarnya banyak teman-teman yang berhayal mendambakan itu kehidupan seperti ini. Ingat bahwa tugas kita membesarkan anak sampai mereka mentas dan punya kehidupan sendiri, tapi tidak punya kewajiban untuk membantu kita kelak. Tidak. Biarkan anak dengan kehidupannya, biarkan anak dengan perjalanan hidupnya, biarkan anak berkembang dan bertumbuh gitu ya, dengan segala sesuatunya. Jadi jangan kita sebagai orang tua membebani mereka kelak.